aja nomor saya itu ya, utamanya jujur dalam mendidik anak itu ya mungkin menjadi masalah kita bersama ya sebagai orang tua. Wah anak itu kadang-kadang angel ya gitu kan. Apa yang paling pas ya, kita ini di lingkungan pendidikan cuma kadang-kadang mendidik anak sendiri itu kesulitan, apalagi sudah dewasa dan sebagainya. Mungkin ada apa yang masukan lah dari Pak Mukhtar itu. Pendidikan, sing pakar pendidikan, dekan fakultas kurang piye itu. Pakar apa Pak Dekan? Pakar cinta. Piye Pak Dekan. Ayo Pak Dekan, kasih masukan. Pakar cinta. Monggo yang lain. Apa perasaan yang dialami itu sama kayak yang dialami oleh Pak Didi. Saya tidak sama sebenarnya, cuman ada beberapa hal, yaitu kalau zaman dulu itu kan pendidikannya cukup sederhana, tapi zaman era sekarang itu kan zaman digital, sehingga anak-anak itu untuk mengendalikan apa namanya gepeng ini sulit karena sudah memahami mainan-mainan yang sangat luas. Di situ ini kan zaman sekarang. Pak Dekan kan pernah ngalami masalah gepeng ini. Gimana penjelasannya? Nah ini perlu, Pak Dekan. Penjelasannya Gimana cara gimana? penyelesaiannya? Ada fase anak kehilangan masa lalunya, terus direspon. Mungkin kita kadang-kadang lupa perjalanan anak mulai fase dia kecil sampai beranjak besar itu ternyata ada di memori. Terus kita kan sebagai orang tua itu kan kerja, padahal waktu itu kita juga sadar kalau yang sampai jam 12 saja lo dititipkan ke orang gitu. Tapi itu harus bermasalah bagi anak. Jadi sesungguhnya kalau ibu bekerja, bapak bekerja, anak dititipkan, itu sejak awal berarti kita sudah menabur masalah. Ketika anak kehilangan fase masa kecilnya, terus dikasih dirawat orang lain, kasih sayang dia itu ya kepada yang merawat itu, yang mengembalikan itu ternyata mahal. Makanya saya itu pengen punya istri itu banyak bekerja dan merawat anak. Tapi kondisi ekonomi itu akhirnya memaksa kita takut. Jajan oleh gak kerja cici kurang duitnya, tapi yang dibayarkan lebih mahal. Dan saya ada saksinya itu, Pak Dir, psikolog mana yang tidak saya datang, psikiater mana yang tidak saya datang, terapis mana yang tidak saya datang. Basis saintifik tidak cukup. Nah itu dari situ yang menjadi pelajaran mereka. Makanya family time itu penting, bercengkrama dengan anak itu penting, mendengarkan anak-anak itu penting. Kasihan yang long distance gitu, kasihan. Benar. Belum kan?
Ini kok membuka anak terus udah ditegang kabeh. Ketoknya ngalami masalah kabeh. Santai kayak biasa nih gitu. Banyak hal ya sebenarnya persoalan anak itu. Tapi seringkali kan yang kita lakukan itu kan sebagai orang tua dan kita itu menginginkan kesempurnaan terhadap anak. Itu sebenarnya juga menurut saya juga sebuah kesalahan karena anak juga belum bisa meniru dengan apa yang kita inginkan. Anak itu punya dunianya sendiri, punya cita-citanya sendiri, punya keinginan sendiri. Tapi kadang-kala kita sebagai orang tua itu anak suruh ikut kita, kemauan kita. Yang tadi Pak Dekan katakan bahwa ketika anak dimau orang lain ketika kecil itu juga sudah melepas sedikit kasih sayang kita. Iya memang. Kadang persoalan ekonomi, persoalan yang lain-lain itu tidak bisa kita tanpa itu. Lagi-lagi saya ingat bahwa ketika anak diasuh orang lain bukan hanya di era sekarang, bahkan ketika era Rasulullah juga ada yang namanya ibu susuan. Anak-anak juga diasuh oleh orang lain. Hanya persoalannya bagaimana hubungan kita orang tua dengan orang yang mengasuh itu memberikan kepercayaan bahwa bagaimanapun secara biologis dan secara batiniah ya, secara hubungan genetika spiritual maupun genetika biologis itu tetap adalah anak kita. Jadi di samping ya seperti yang Pak Dekan tadi katakan, kita ada quality time ya kan, kualitas waktu terhadap anak dan macam-macam. Samping itu juga ada kualitas, mungkin ya kualitas doa, menambah kualitas doa. Dan yang menurut saya sih kita tidak terlalu banyak menceramai anak gitu yang. Nah, anak-anak sekarang itu kalau diceramai justru balik nyeramai kita. Menuntut juga. Ya, banyak menuntut. Ya insya Allah lah, semoga anak-anak kita ini bisa seperti yang kita harapkan. Yang penting yang jelas kita beri contoh aja kan, ya, menjadi tauladan. Misalnya hal yang kecil aja, yang kecil yang ya mulai saya lakukan ketika saya memberikan sesuatu pada orang lain, saya ngajak anak supaya dia tidak saya suruh tapi biar dia melihat. Jadi itu contoh-contoh kecil yang tidak harus kita suruh anak-anak, tapi kita beri contoh. Itu aja menurut saya. Kalau anak-anak itu budayanya menurut Pak Didik itu harus mengikuti budaya, ya memang budayanya sekarang begitu. Didik misalnya harus main HP, kita nggak bisa melarang. Semakin kita larang anak-anak main HP, justru malah kan sembunyi-sembunyi. Menurut saya itu malah justru lebih bahaya. Misalnya itu, terus misalnya anak nggak oleh pacaran, dikekang, itu justru bahaya menurut saya. Makanya kita nggak boleh pacaran, justru dia akan sembunyi-sembunyi pacarannya. Nah, orang kan nggak bisa ngontrol. Jadi ya yang penting itu tadi menurut saya. Ya memang budayanya sekarang itu seperti itu ya. Biar anak ikut budaya era sekarang, generasi sekarang, tapi ya tetap kayak orang tuanya. Kita dicontoh, menurut saya gitu. Intinya gitu. Kalau soal ibu asuh itu sebenarnya hal yang bisa bisa dilakukan bersama. Contohnya banyak. Pokoknya tidak sampai kita melupakan itu tadi spiritual genetika dan genetika spiritual dan biologis itu. Jadi itu ya tetap milik kita yang mendoakan, kita yang merawat. Ya mungkin itu aja pendapat saya pribadi ya. Yang lain ada pendapat lain. Kita langsung ke substansial. Jadi orang tua itu cara berpikirnya selalu dulu.
aku mbiyen ile, aku dulu itu. Sementara anak itu cara berpikirnya arah masa depan. Ya, dari situ saja kan sebenarnya memang tidak ada titik temu secara secara kasat mata kayak nggak ada titik temu, nggak ada titik temu. Kita selalu berbicara harapan orang tua terhadap anak, ya kan? Tapi kita tidak pernah berpikir harapan anak terhadap orang tua. Jangan-jangan kita itu juga menjadi orang tua yang tidak sesuai harapan anak. Oh, api. Iya, api. Kita kan selalu berpikir mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang begini sesuai harapan kita. Jangan-jangan kita itu jadi orang tuanya nggak sesuai dengan harapan Anak. Kenapa? Karena kita tidak pernah mencoba memahami apa yang menjadi harapan dari mereka. anak-anak. Kita hanya berpikir tentang harapan-harapan kita yang kita pikir adalah positif karena harapan orang tua terhadap anak itu alibinya kan selalu nggak mungkin orang tua itu ingin sesuatu yang tidak baik untuk anaknya, itu kan selalu jadi alibi. Nah, persoalannya kan semakin kompleks kehidupan, semakin kompleks peradaban, itu ukuran benar salah baik buruk itu saja kan tidak cukup. Lebih dari itu adalah tepat dan tidak tepat. Baik mungkin menurut orang tua, tapi apakah tepat untuk si anak? Itu juga hal seperti itu juga perlu kita renungkan sehingga kita memahami hubungan antara tua itu tidak selalu dalam perspektif sosiologis, antropologis, kultural, ekonomi, bahkan biologis gitu ya. Kalau perspektif kita selalu sosiologis, mesti aku biyen gak tahu wah njaluk duit ning wong tuwa. Saiki bedino awakmu njaluk duit. Mesti aku dulu. Perspektif antropologis dan kultural selalu mengatakan wis bisa memahami budaya dan memahami kultur kita, gandang dan seterusnya. Apalagi kalau aspek ekonomi, itu sopo, aspek biologis yang lahir ke awakmu itu sopo, meledak waktu. Ya, akhirnya ya perspektifnya kalau sudah seperti itu akan selalu aktif yang sebenarnya egosentris. Jadinya pada akhirnya egosentrisnya. Ya, kalau kita juga memahami hubungan anak dan orang tua itu dalam perspektif agama, perspektif tauhid, itu tentu akan lebih dalam dari sisi agama saja. Misalnya disampaikan kewajiban orang itu sesungguhnya hanya punya kewajiban terhadap anak. Dan kemudian anak juga punya kewajiban terhadap orang tua yang kemudian itu menjadi haknya orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anak menjadi anak cuma timbal balik saja. Nah, kewajiban kita sebagai orang tua satu memberi nama. Mesti kita golek sih. Jenenge anaknya wae dhewe anak kita enggak gitu kan. Karena asma kinaryo itu dalam nama itu ada doa. Dari seperti empu yang membuat keris. Dalam setiap detail yang dia lakukan, yang dilakukan oleh empu itu, di sana ada kekuatan doa, ada kekuatan energi, sehingga keris itu menjadi pusaka yang ampuh. Jadi kebanyakan dari kita kalau pas mau berbuat seperti itu, mau sunnah rasul itu ya paling kira-kira ndonga sik kok gak
ngolah. Ini Mbak, gitu kan. teblek Mbak. Dalam proses selanjutnya ini sesungguhnya ya seperti empu dalam membuat keris. Kewajiban kedua, memberi pendidikan. Ini yang sebenarnya anomali yang sekarang dialami secara sosiologis, kita alami semua, karena kebanyakan menyerahkan pendidikan anak pada orang lain, institusi lain. Ya, pada akhirnya itu iya, dalam konsep Jawa dulu kan ada, setelah menempuh pendidikan di rumah, kemudian kan harus menempuh pendidikan di luar, harus ngenger. Ini di rumah tidak ada proses pendidikan itu, kemudian sudah kita ngengerkan ke sekolah A, sekolah B, sekolah C dan sebagainya yang mungkin, dan kita tidak pernah menghitung semua itu. Sebenarnya aspek sosiologis, kultural, agama yang ada di sekolah itu cocok nggak dengan kita, sesuai nggak dengan kita. Karena ketika menyekolahkan anak, pertimbangannya hanya prestasi, ranking sekolahan, gue bisa melanjutkan keterima boga dan seterusnya. Nah ini yang banyak kita. Jadi proses pendidikan itu kan banyak, bisa melalui sering-sering ngobrol. Yang paling utama tentu adalah melalui contoh seperti Edi tadi, ngajak ke berbagai, jadi ngandani dengan perilaku, ceramah besok tahu anak yatim, tapi tidak pernah diajak untuk bertemu dengan anak yatim. Cinta wali, tapi tidak pernah diajak bertemu makan bareng. Ya, itu kan jadi sekedar ceramah. Kompleks lah kalau bicara pendidikan. Kemudian yang ketiga, menikahkan. Setelah itu selesai. Era sekarang ini kan tambah kewajiban orang tua setelah menikahkan ngomong cucu. Itu adalah aspek sosiologis yang begitu luar biasa mendeterminasi kehidupan tangga kita, kehidupan keluarga kita, juga kehidupan anak kita, bukan hanya sekedar teknologi informasi dan komunikasi, tapi memang secara umum kualitas manusia itu dari generasi ke generasi pasti mengalami penurunan. Itu kita harus menyadari. Jadi bapak sampean dan di Songo pasti berkurang sudah. Kualitas satu orang harus dipecah menjadi 9. Itu secara genetik akan seperti itu. Kalau tidak begitu maka tidak ada yang namanya akhir zaman. Jadi pada situasi kemerosotan kualitas manusia secara umum, ya baik fisik, intelektual maupun spiritual, itu kan kalau dalam konteks Jawa zaman sekarang itu kan disebut zaman Kali Yuga, di mana kali itu memang sifat-sifat buruk, karakter-karakter buruk sedang mendominasi semesta, bukan hanya bumi, bukan meneh Surabaya, bukan meneh Rumayawa, itu tapi semesta. Dalam konteks agama kita ya memang karakteristik iblis, karakteristik syaitan memang sedang mendominasi semesta. Wah, memang tanda-tanda dari kalau bagaimana kita dihadapkan pada situasi yang seperti itu, di mana mau tidak mau anak kita akan menjadi bagian dari itu. Anak kita akan menjadi bagian dari zaman. Dan kalau mengingat ramalan Jayabaya itu kan ngeri semua kan. Maka balik ke pendidikan tadi. Dalam konteks agama kita yang disebut pendidikan, apa yang harus diajarkan orang tua kepada anak? Itu jelas, gitu kan, di Quran jelas. Yang pertama, ajarkan tauhid. Nah, balik meneh nang awake dhewe ke orang tua. Lah awake dhewe sebagai orang tua wis ngajar enggak.
cucu wong tuane wae rung mudeng tauhid. Kaya ngono. Pertama dalam hal pendidikan. Sehingga wajib sebenarnya bagi ketika jadi orang tua untuk belajar tauhid itu sangat wajib karena dia memiliki kewajiban untuk mengajari Tauhid. gitu, mengajari bahwa balik segala sesuatu hanya Allah. Semua perbincangan berakhir dengan kata Allah. Itu salah satu ukuran saja, bukan simplifikasi atau penyederhanaan tauhid, enggak. Tapi coba kita berlatih saja dalam setiap perbincangan, apalagi dengan anak, itu berakhir bisa nggak kita berakhir dengan kata Allah, jangan berakhir dengan kata aku. Gue salah. Jadi dalam setiap perbincangan kita dengan anak itu selalu berakhir kata aku, bapakmu, ibumu, dan seterusnya. Kita itu akan berpengaruh besar secara intelektual dan spiritual pada apa yang harus kita ajarkan pada anak dan keluarga kita. Tuntunannya adalah adab. Adabiyah ya, salah satunya di dalamnya adalah sopan santun. Nah, bagaimana kalau kita mengajarkan adabiyah kepada anak, adab kepada kalau kita sendiri Tidak tahu adab. tidak diri kita beradab di lingkungan keluarga. Ini contoh kecil. Di depan anak memarahi istri, Ya. ngelok nih istri, itu sudah tidak beradab. Dan tertentu sudah tidak ada adabiyah. Terus sampai hal yang nyuruh saja lah. Mah, ngerti bojone lagi kerjaan kok dikene teh, dikene kopi. Terus ya, mah kesel-kesel ngene iki, dikene kopi nujan, sip tenan. Di rumah nih anak luwih enak, luwih beradab. Pada akhirnya kembali seperti disampaikan tadi, contoh-contoh. Ini kayak ngopi enak paling ya. Ngomong lu. Dewi. Akhirnya namanya itu adalah bagaimana kita bersikap atas subjek yang lain, atas orang lain kan. Enggak, itu juga dibawa ketika kita berbincang dengan anak. Harus dimulai dari apa yang sebenarnya kamu pikirkan, apa yang sebenarnya kamu inginkan, apa yang sebenarnya kamu harapkan, apa yang harus minimal cerita. Jangan mulai dari Aku. bapak itu saja nih di pinginan ini kan, dimulai dari. Kalau dimulai dari dia, nah kita mengarahkan. Baru kemudian tugas pendidikan kita yang ketiga, setelah ilmu tauhid, ilmu adab, baru ilmu Alam.